Ya, sebelum video dimulai, gue mau ingetin bakal ada DPI 1000 episode. Catat tanggalnya 11 November 2023. Tunggu war tiketnya karena bakal sangat terbatas kuotanya. Karena kita mau bikin se-intimate itu sama kalian semua para jebret tim. Bakal ada Untold Story DPI, ada Pandit Full House alias semua bakal hadir dan kita bakal seru-seruan sama kalian semua. DPI 1000 episode buat kalian eksklusif dan gak akan tayang di mana-mana. See you at DPI 1000 episode. Efek jeda internasional menimpa Neymar nih jebretim ya. Ini pemain memang kaki kaca banget ya. Sejak Agustus 2017 dia udah ngelewatin 161 laga loh bersama klub dan negaranya karena cedera. Bahkan setiap kakaknya adiknya ulang tahun dia pasti cedera. Sebuah kebetulan kah itu? Tentu saja tidak. Tapi ini kalau kata CEO di Bacot Bola ini, orang nggak pernah bakal bisa jadi GOAT karena penyakitan begini ya. Dan attitude-nya seringkali tidak menunjukkan dia ada di level yang sama untuk menjadi the next GOAT, layaknya menggantikan seorang Messi ataupun juga Ronaldo. Seberapa parah sih dia sekarang nih katanya? ACL ya katanya. ACL dan di torn kan, sobek. Kalau sobek itu kan lo butuh waktu yang sangat lama. Apalagi kan justru cedera yang lo bukan kehantem, cedera yang lo semi salah jatuh gitu kan. Dia maksudnya dihantem dalam posisi yang dia kayaknya nggak balance kakinya tuh pijakannya nggak balance dan itu membuat cederanya semakin parah. Sementara kalau ACL sampai putus itu recovery-nya memang di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan tuh baru recovery-nya. Lalu belum fisioterapi setelah itu baru bisa balik lagi bermain. Kalau dibilang 9 bulan ya masuk akal gitu kalau orang torn ligamen, torn ACL. Lo setuju nggak kalau dia udah habis? Setuju, karena dia Setuju, karena gini, dia emang sering absen. Dari Februari tahun ini aja sampai sekarang dia baru main 9 kali doang. Yeah. Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 9 bulan baru main 9 kali. Berarti emang dia ini sering banget cedera gitu. Jadi bahwa dia ini di umur yang berapa sih 30 gitu. Ya, 30, 31. 31 ya dia udah segitu seringnya dengan akrabnya dengan absen. Dan gue nggak melihat bahwa pemain ini adalah pemain yang masih di level kompetitif setinggi itu baik di klub maupun di timnas. Yes, kabar ini di publik Brazil tentu orang pada sedih Ji, karena ya tetaplah Neymar walaupun gue secara pribadi tidak berharap banyak main pemain, cuman ya dia masih talisman di timnasnya lah gitu. Dia masih menjadi mungkin leader, mungkin apa. Cuman top scorer sepanjang masa tentu. Cuman tapi itu debatable sih menurut gue itu. Top scorer sepanjang masa yang menurut gue ya jumlah pertandingannya juga jauh lebih banyak dibandingkan striker-striker zaman dulunya dan juga banyak dapat lawan gampang juga dibandingkan pendahulunya. That's timnas. Berarti sama kayak Ronaldo juga. Ronaldo siapa? Diperdebatkan Ya, makanya kalau kita fokus sama kalau kita fokus sama angka ya seperti itu jatuhnya. Iya, kalau ngomongin itu gue juga setuju sih. Statistik lu apa? Ya tetap lah apapun itu. Oh, Neymar bagus. Bagus. Kalau lawan yang lebih lemah tapi lu nggak bisa cetak gol kan sama aja, tapi kan dia bisa cetak gol. Dan gitu. Musim panas musim depan kan ada Copa juga kan, Copa America. Artinya bahwa tentu ini buat gua ada berkah di balik ya, cederanya Neymar, bahwa mungkin Brazil siap menyongsong Brazil baru, siapa nanti di sayap kirinya. Opsinya juga banyak, ada Vini, ada Rodrigo, mungkin Martinelli. Baru gue pengen tunggu, lu mau nyebut Martinelli nggak? Tenang, biar gue sebut nggak pengen di awal, gue sebut terakhir biar soal objektif. Cuman ya gue pengennya Brazil lebih nggak terlalu rely on Neymar. Cuman saat ada pemain seperti Neymar di lapangan, paling nggak lu bisa membuat back lawan ngejagain atau double cover seorang pemain yaitu Neymar. Cuman ini cedera bukan cedera yang biasa dihadapi sama Neymar. Neymar biasa cedera tuh ankle lagi karena apa? Di double cover tadi kayak Mas Haro bilang bahwa ini pemain emang sering cedera. Cuman cedera seperti apa? Nah, torn atau ligamen robek ini baru. Dan ini adalah cedera yang bakal panjang, apalagi dia bakal naik ke meja operasi. Dan banyak yang nggak bisa comeback setelah itu. Dan setelah yang kalau setelah operasi berhasil pasti banyak yang berhasil. Tapi secara mental, lu bakal harus ditemuin lagi sama seorang psikolog, karena lu banyak gue baca, lu belum cedera sampai lu cedera ACL, karena itu the real momok bagi pesepak bola. Dan tentu ini bakal menjadi apa ya? Bakal menjadi halaman akhir-akhir di kehidupan Neymar. Ya walaupun memang kalau untuk timnas Brazil ya ini pemain masih menjadi pemain yang sangat penting, tadi Aldi juga bilang, dan masih worth juga bisa mencetak gol dan menjadi leader untuk Brazil untuk di dua turnamen berikutnya, ada Copa America dan juga menuju Piala Dunia tahun 2026 ya 26. di Amerika dan juga sekitarnya. Kita pindah ke statistik apa nih? Statistik kardus.
Ternyata katanya Ronaldo masih lebih subur dibandingkan Haaland dan juga Mbappe. Kado Apanya? sekali Di statistik tahun ini. 2023. Tahun ini maksudnya ya. 2023. Ini yang dibilang walaupun lawannya gampang-gampang, tapi kalau kata Mas Haro dia bisa ngegolin. Banyak orang yang nggak bisa ngegolin walaupun lawan timnya kecil. Loh, Liga Saudi. Kan gue udah bilang jangan anggap Liga Saudi serius. Dan juga di timnas ya. Enggak lah, Timnas ini masih golin. buat gua Tapi sepanjang Enggak dia main di Liga Saudi dan segala macam pemain yang datang ke Liga Saudi, yang regular bikin gol siapa? Iya, Ya dia bikin gol. juga gitu kan. Maksudnya ini juga mesin yang totally different lagi. Ini orang yang memang haus pencapaian, haus bikin gol, dan dimanapun dia bermain dia akan membuktikan bahwa dia tiap mencetak gol. Dia masih menjadi top scorer Portugal di Road to Euro juga. Suatu bukti lagi bahwa ketika sempat mau dibuang pas Piala Dunia kemarin, tapi toh masih dibutuhkan. Roberto Martinez masih melihat dia walaupun dia udah bilang gue butuh kanal gol lain nih selain dari Ronaldo, dan banyak juga yang sudah menciptakan gol kan. Kemarin gue sempat cerita tuh ada 11 pemain berbeda yang masuk score sheet-nya Portugal di kualifikasi Piala Dunia, tapi top skorernya masih Ronaldo dengan 7 gol. Walaupun Bruno bikin 4 gol apa 3 gol, Gonzalo Ramos juga bikin cukup banyak gol, masih banyak penggantinya. Cuman kan tetap aja ini pemain walaupun nendang penalti juga, tapi kan dia bisa execute itu, dia bisa memberikan atau menjawab beban yang diberikan kepada dari pelatih-pelatih dia gitu. Ya kalau untuk di timnas sih ya gua nggak terlalu mempermasalahkan gitu, karena ini kualifikasi, lu bakal 1-2 timnas doang yang susah, yang bagus. Selebihnya bakal timnas yang Panji main pun pasti bakal menang. Jadi ya sekarang ya Luxembourg, Liechtenstein, Bosnia Herzegovina itu kan bukan lawan bagi seorang Ronaldo dong. Ini kita bahas hari Senin kemarin, dia emang bagus, cuman dengan lawan seperti ini ya lu walk in the park dong. Dan lu bikin gol banyak ya udah wajar gitu, karena emang secara kapabilitas sekarang dia berapa umurnya nanti di 37. Tapi kan ya kalau monster-monster sekelas dia, Haaland nggak bisa cetak gol banyak juga. Oh, karena emang secara timnya juga beda. Iya, Mas. maksudnya Karena secara kalau Portugal- dia secara pribadinya bisa mencetak gol kan berarti ya lo lawan tim yang cemen lo harusnya bisa That's dong. why kalau di timnas kita emang nggak debat, apalagi kalau yang bikin orang justru debat karena waktu di terakhir World Cup kemarin dia justru jadi masalah di timnas Portugal. Apalagi puncaknya saat menghadapi dianggap menjadi masalah. dianggap menjadi masalah apalagi puncaknya saat menghadapi Maroko gitu kan. Jadi emang ini pemain the problem, apalagi di saat bersamaan Argentina bersama Messi Saat nggak jadi Maroko, masalah. tapi dia malah nggak starter dong. Iya. Ya begitu starter pun kan nggak jadi pembeda juga gitu. Makanya sampai dia nggak jadi starter kan karena udah Iya, sebelumnya iya. puncaknya saat melawan Maroko nggak dimainkan. Malah bagus gitu kan. Malah Portugal jadi nampak bagus. Ya ini yang buat gue berbeda adalah dengan umur segitu dia segitu dianggap menjadi leader, tapi dia somehow bisa menjadi problem bagi timnya. Baik di MU bisa disebut problem juga kan, debatable. Di Portugal juga demikian. Mungkin di Al-Nassr juga demikian. Banyak mungkin orang yang nggak nyaman dengan apa beritanya aja belum mencuat. Cuman bedanya dengan pemain lain, apalagi dengan Haaland, walaupun dia sekarang berapa 39 gol, tapi ini kan beda. Satu Haaland, satu mainnya di Norway. Timnas yang mungkin dianggap menjadi pot 2 atau pot 3. Terus mainnya di City, orang yang punya kompetitif dengan Premier League yang mungkin tahun ini nggak semudah tahun lalu. Gimana Arsenal pun masih bisa menyulitkan City, mungkin tim-tim lain juga lebih siap menghadapi City. Artinya bahwa secara competitiveness ya buat gua masih mending Haaland ya dibandingkan Ronaldo. Ronaldo mah dengan umur dia sedemikian rupa, pengalaman dia, catatan dia bikin gol aja ya udah bagus lah. Gue sangat menikmati gaya bermain Ronaldo. Ya udah enjoy aja gitu, nggak perlu banding-bandingin dia lebih hebat dibandingin Haaland. No. Lebih hebat emang enggak, tapi ya tadi kalau misalnya lo bilang statistik kardus itu, ya menurut gue ya tetap menjawab gitu loh. Tadi di kualifikasi dia masih yang paling tinggi dengan sederet striker manapun, ya kok Terlepas dia dia katanya udah dibully, udah Iya, habis segala kok- macam. kok Bahkan dia yang masih Nasr awal-awal ngegolin. juga dibully katanya udah nggak bisa ngelawatin orang, Iya. tapi dia masih bisa nyetak gol. tetap konsisten ya. Firmino ada di situ, Benzema. maksudnya Benzema ada di situ. Kok yang Mane. yang golin mulu kok malah Ronaldo gitu kan? Maksudnya ya ini emang something special ini pemain. Kalau kita ngelihatnya gol ya, dia masih bisa mencetak gol. Ya, menjawab harapan orang-orang lah, minimal orang mungkin banyak yang berharap dia di Arab pun akan jatuh gitu kan. Oh, ngomong doang di awal manis-manis, nyata di Arab nggak bisa golin. Ternyata di Arab pun dia masih bisa menunjukkan sisi kegotan ini dengan mencetak gol yang cukup banyak, bahkan subur juga. Nah, tapi kita pindah dari soal Ronaldo, kita pindah balik ke Spanyol karena ada kabar tidak enak seperti yang sudah diberitakan di jebretmedia.com.
Kabar tidak mengenakan diterima Barcelona, yaitu si Joan Laporta bersama 2 presiden sebelumnya didakwa telah melakukan praktik suap kepada wasit. Nah. Jadi Laporta merupakan 1 dari 7 orang yang diperiksa terkait pembayaran 7,3 juta euro oleh Barcelona kepada ex wasit senior Jose Maria Enriquez Negreira pada 2018 ini ya. Kata-katanya Pengadilan Olahraga resmi mendakwa Joan Laporta sebagai tuduhan suap tak terima dituduh. Laporta kembali menuding Real Madrid dan kroninya sebagai biang kerok di balik tuduhan suap terhadap Barcelona. Ini kayaknya sering banget di Spanyol ya. Ini cas ya Mas ya? Sering apa ya? Arbitrase sport itu ya? Bukan, belum. Bukan beda. Belum. Sering banget nih Spanyol memakai apa ya, perantara media-media favoritnya untuk menyerang tim rivalnya, termasuk juga ada tim-tim PR yang menyerang tim rival yang kayak sering dilakukan Ada oleh Marsa, Barcelona ada dan Madrid AS, ya. itu kan 2 media besar ya itu. Gimana lu melihat, apakah sebagai fans Barcelona apakah benar Mas? Ini apakah memang murni karena ada kesalahan dari manajemen Barcelona sebelumnya atau memang ada kemungkinan dari Madrid memberikan itulah angin segar kepada jaksa yang menuntut ini? Iya, kalau dia bilang maksudnya Tebas kan juga dibilang pro ke Madrid, lalu berapa kali memang ini kan dimunculkan, walaupun ya di sisi bersalah ya bisa jadi bersalah karena dia memakai media, memakai buzzer beberapa kali kan sempat juga. Cuman dalam kasus ini ya kan, kalau yang disalahin 3 presiden ya Rosell yang pertama memulai ini. Ya, Rosell. Bartomeu ya cuma lanjutin, maksudnya kita ada pembayaran seperti ini, oke lanjutin. Ya. Laporta masuk lagi, ada bukti pembayaran seperti ini, oke kita lanjutin lagi. Jadi kalau dibilang bersalah ketiga-tiganya karena tanda tangan untuk meluluskan itu, ya bisa jadi bersalah. Ini gitu. berarti kalau di kasus KPK ya penyalahgunaan wewenangan karena direkturnya tanda tangan, walaupun mungkin ini melanjutkan proyek yang dari sebelumnya. Iya, gitu bisa Kena jadi. korupsi tuh, walaupun mungkin direkturnya nggak begitu tahu tuh proyeknya gitu kan. Iya, tapi kan dia stick kan selalu. Kita udah ngasih ratusan halaman dari bukti. Kita udah ngasih puluhan CD. Mas Hario pakai dari hati kita ngomongnya. Ya kan dia ngomong, Laporta ngomong gitu, udah ngasih puluhan CD dalam bukti rekaman segala macem. Ini bahwa kita itu Isinya apa tuh rekamannya Mas? kalau mereka itu tidak dibantu oleh wasit. Jadi kan itu memang ketua komisi wasit. Tapi apakah yang selalu berapa kali ditanya gue bilang mereka itu memberikan sebuah wasit-wasit itu memberikan sebuah, nanti musim depan lu jangan melakukan pelanggaran seperti ini karena ini kan lebih berat. Lebih kepada apa yang akan dibuat oleh wasit-wasit di La Liga. Cuman bukan penunjukan wasitnya. Sementara yang di sini dituduhkan lagi adalah Barcelona ternyata menurut mereka menerima deretan atau siapa wasit-wasit yang akan memimpin pertandingan. Padahal itu kan selalu dibuktikan oleh si Laporta bahwa mereka tidak pernah melakukan itu, tidak pernah mendapatkan bocoran siapa yang akan memimpin pertandingan. Dan bahkan pada Maret lalu kan UEFA pernah nunjuk itu ya penyidik etis dan disipliner sesuai yang lo tulis juga Mas untuk penyidik kasus ini, dan katanya sempat ada ancaman untuk nggak main di Liga Champions. Sekarang update-nya berarti udah masih dalam investigasi atau masih ongoing nih? Masih ongoing. Selama itu Barcelona Masih tetap boleh tanding ya? boleh Nggak ada bertanding. hukuman apa-apa, nggak ada. Cuman kalau yang nanti memang terbukti bahwa ada pemilihan wasit kemarin musim-musim sebelumnya, ya itu bisa jadi Barcelona kena skorsing. Skorsing Kalau toh, terbukti. nggak mungkin dicoret gelar. Kayaknya skorsing, tapi skorsingnya berupa apa? Skorsingnya berupa kayak Italia waktu itu Juventus dicopot gelarnya, ya kita nggak tahu gitu. Belum tahu sih kesananya. Kenapa lo melihat ini, apakah Ini kan dari zaman Sandro Rosell. Iya. Kenapa sekarang baru mencuat? Gitu pertanyaan gua. baru diselidiki? Kenapa baru selidiki gitu? Dan ini kan bukan bukti-bukti ya? apa ya, selama itukah menemukan buktinya, apa mungkin selama ini si jurnalis ini memang megang bukti, kenapa sekarang baru dikeluarkan? Balik lagi buat gue ini pasti ada politik di dalamnya. Entah apa, gue nggak juga nggak ngerti, karena pemilihan presiden juga masih lama juga kan Barcelona. Artinya bahwa ini sesuatu yang masih dalam penyelidikan. Seperti biasa gue paling males komen kalau masih dalam penyelidikan, belum ada vonis. Ini masih bisa bener, masih bisa enggak. Cuman kalaupun sampai bener, ya ini memalukan sekali gitu. Kalaupun emang ini limpahan dari presiden sebelumnya, ya lu masa nggak bisa baca bahwa ini salah nih, ini nggak boleh gitu. Ini emang ini idealnya, cuman nggak semudah itu gue yakin. Cuman tentu presiden pun harusnya paham bahwa ini tuh nggak bener, nggak beres, kenapa masih dilakukan, dan lu tahu konsekuensinya apa, dan sampai lo melakukan ini. Mereka merasa itu bukan nggak beres karena mereka merasa itu nggak ngasih benefit ke mereka dalam artian hasil pertandingan. Bentar ya, yang disalahkan tuh apa sih Mas? Dia tuh tanda tangan untuk pemilihan wasit apa-apa. Bukan membayar jumlah itu kepada komite wasit. Jadi Klub lain begitu nggak? Enggak. Berarti salah dong. Di era itu. Iya, cuman kan ya itu yang dituturkan menurut versi Barcelona bahwa kita memang make konsultasi untuk
wasit-wasit itu loh. Konsultasi untuk apa gitu loh maksud gua. Ya itu apa yang ada di dunia perwasitan sekarang, apakah itu akan mempengaruhi kinerja wasit nanti seperti apa? Lu nanti berarti lu bermainnya jangan ngarah sana gitu, maksudnya. No Mas, ini sesimpel gratifikasi kepada itu Mas. Dikasih masukan seperti itu, cuman ya nggak tahu apakah Ini kenapa klub gratifikasi sih buat gua. kenapa klub lain nggak melakukan, ya gue nggak tahu Ya, karena kenapa. mungkin klub lain presidennya tahu nggak boleh ngasih duit ke komite wasit. Konflik of interest bisa Konflik terjadi. interest Iya. buat gue sesimpel itu. Tapi kan si Neguera itu kayaknya begitu pas yang ini udah nggak ngurusin itu gitu loh. Negara ini Si ketua komite wasit itu Ah. yang Bukannya mantan ketua komite. mantan ketua komite, makanya dia nggak ada urusannya dengan Jadi dia perwasitan. udah punya konsultan sendiri Iya. sendiri, tapi dia Tapi dulu dia adalah dulu mantan komite wasit. gitu. Tapi dianggapnya ada koneksi untuk mengatur wasit. ini dan gratifikasi lain-lain Ji gitu kalau loh. bener. Iya, Suap kalau bener. Iya. Kalau Ya, benar tapi- memang iya. Suap Ada kalau benar. simpel itu. Ya ataupun apa yang dimaksudkan dengan tidak mempengaruhi pertandingan, in sporting meritnya itu nggak kena. Nggak gitu. dapet. Iya, untuk sporting resultsnya itu Nggak nggak ada. mempengaruhi. Nggak ada. Nah itu makanya selalu bersikeras bahwa we don't get any benefit in sporting atau hasil dari setiap pertandingan itu atau wasit yang Gue gak ngerti aturan di sana sih gimana hukumnya lo ngasih duit ke komite yang nggak ada urusannya sama sporting project itu ya gue gak ngerti gimana buat ya di mata kacamata gue itu suap gitu dan itu nggak bener gitu dan that's why kenapa klub-klub lain juga nggak melakukan, mungkin klub lain sadar bahwa itu salah dan sesimpel itu. versi Laporte ya kan, dan mungkin juga klub lain nggak punya cukup duit untuk memberikan segitu gitu kan. Gede Mas. Emang gede, makanya kan diributin. Katanya duit nggak ada Barcelona. Tapi kalau buat Tapi buat kan suap udah- bisa. udah- ada. Oh gitu. Udah berapa tahun ke belakang itu kan Frankie De Jong gaji udah cukup dipotong. semua pemain gaji dipotong. Dipotong, ya Tapi kalau buat Allah. wasit Ada, dong wasitnya. boleh. Tapi ini kan dalam masih ongoing investigation ya. Tapi Makanya. di satu sisi dari tahun lalu bahkan hampir 2 tahun terakhir di saat banyaknya polemik internal dari kasus keuangan sampai ada tuduhan kasus suap kepada wasit ini, tapi di satu sisi positifnya di Barcelona masih tetap tampil sebagai pemimpin klasemen dan sekarang pun tahun ini juga masih memimpin klasemen dari La Liga. Kita lihat nanti apakah Madrid Barcelona sekarang dong. Hah? Madrid dong sekarang. Oh, sekarang Madrid ya? Madrid. Beda berapa? Madrid, Girona, Barcelona. Oh iya, Deng. Iya. Tahun lalu juara ya, Iya. tahun sekarang Beda kelihatan banget dibantu wasit Ji. kemarin. Oh iya, berarti sekarang biar nggak kelihatan banget bantu wasit gitu ya. Tapi ya kita lihat nanti apakah Barcelona bisa keluar lolos lagi sebagai juara seperti tahun lalu di saat banyaknya polemik carut marut internal maupun juga tuduhan suap wasit ini, atau justru dengan adanya distraksi ini membuat dia mulai terganggu dan membuat dia akhirnya gagal meraih gelar juara. Itu dia, Nes. Yes, dan Jebretim Nesa mau ingetin lagi di bulan November, tanggal 11 November itu akan ada 1000 episodenya DPI dan Boleh. tanggal 29 Novembernya akan ada God Match The Juara Tenis tuh. Untuk info selengkapnya langsung aja kalian lihat aja nanti di Instagramnya Jebret Media dan The Juara. Jangan sampai nggak nonton ya, jangan sampai kehabisan tiketnya. Dia ada Battle of Podcaster ya tadi ya, ada Podcaster. si podcast Anjur sama podcast. Lu gak ikutan Ada main lain. ada tenis lain. juga, Nggak Kak? Hobi diajak lu sih. gitu. Enggak, gue nggak bisa main tenis gue ya. Bisa Oke. aja nyanyi ya? Bisa, Oh, iya. aku Udah cukup, ini. cukup. Sorry. Terima kasih Jebretim semuanya, terima kasih Awi dan Sarimanda. Kita ketemu lagi hari Senin. Dadah. Apa itu keluar lagi? Apa tuh yang benar? Dadah. Bagi 100 dong.